الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. هذا يوم عظيم سعد الفقراء والمساكين أهلت لكم فيه الطعام وحرمت عليكم فيه الصيام لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها العائدين الفائزين وإذا بعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عهده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله الولي الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan tugas utama kita beribadah selama bulan Ramadan. Tapi ingat bahwa Rabb yang kita sembah selama bulan Ramadan adalah Rabbus syuhuri fis sanati kulliha. Adalah Rabb yang juga harus kita sembah dalam perjalanan setahun penuh yang akan datang. Kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan kita selesai berpuasa di bulan Ramadan bukan berarti kita selesai beribadah. Bukan berarti kita selesai salat qiyamul lail. Bukan berarti kita selesai tilawah Quran. Bukan berarti kita selesai sedekah. Tidak. Tapi justru setelah ini kita harus melanjutkan semangat Ramadan sepanjang tahun yang akan datang. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
syukur kita yang luar biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melewati madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, dan kita dinyatakan sudah berakhir sekolah kita. Kita akan bisa memetik buah Ramadan jika kita landasi selama puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan dengan landasan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaban. Benar-benar yakin bahwa perintah ini adalah perintah Allah. Benar-benar yakin bahwa semuanya ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan yang terpenting adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka madrasah Ramadan ini adalah madrasah terbaik buat kita semuanya dalam setahun. Karena kita hayati tidak ada amal ibadah yang lebih panjang daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Salat 5 waktu hanya berapa menit. Kita berangkat haji, melaksanakan ibadah haji hanya berapa hari. Begitu juga zakat, kita tunaikan bahkan sekarang hanya berapa detik sudah selesai kita melaksanakan zakat. Tapi ibadah Ramadan paling tidak 29 hari atau bahkan sampai 30 hari. Ini betapa di sana ada pesan yang sangat kuat buat kita, agar Ramadan ini bisa membangun karakter-karakter yang kuat pada orang-orang yang beriman, yang siap bertarung dalam sepanjang tahun, yang sabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buah yang terpenting dari Ramadan adalah kesabaran. Kesabaran yang meningkat dan berkualitas yang akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran paling utama memang adalah pelajaran kesabaran kita. Di hari-hari bulan Ramadan ada 2 jihad besar yang kita lakukan. Jihadun fil nahar wa jihadun fil lail. Satu adalah jihad di siang hari. Jihad di siang hari, kita harus menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengakibatkan batalnya puasa kita. Dari hal-hal yang berkaitan dengan minal mat'umat wal mashrubat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, makanan dan minuman, atau bahkan yang berkaitan dengan perasaan, cara tindak tanduk kita, cara ucap kita, cara melihat kita, cara mendengar kita, sampai cara kita berpikir dan berperasaan ini, semuanya akan berpengaruh besar terhadap kualitas kita ketika ibadah di bulan Ramadan di siang hari, yaitu berpuasa. Ada banyak hal yang kita petik, di antaranya adalah di siang hari kita dianjurkan untuk bisa meningkatkan kepedulian sosial kita, berbagi dengan yang lain, dengan sedekah, infak, dan yang lainnya. Begitu juga di siang hari kita dianjurkan untuk menahan lisan kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita. Orang yang melewati madrasah Ramadan dengan baik, tapi lisannya masih belum terkontrol dalam ucapan, masih kasar, masih kotor, masih jorok, suka mengumpat, suka memaki, mencela, menghina, merendahkan yang lain, melakukan hal-hal yang tidak terhormat, tidak mulia, bahkan tidak ada nilai kebaikan sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia harus mengulangi puasanya kembali di Ramadan yang akan datang agar benar-benar terbentuk karakter tersebut. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash, rubba qa'imin hadzuhu min qiyami as-sahar. Yang puasa di siang hanya ada rasa haus dan lapar saja, tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang qiyam di malam hari hanya menahan kantuk saja, tidak ada pahala sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu selesai qiyam, begitu selesai puasa, lisannya masih kotor, masih mengumpat. Maka doa-doa yang diucapkannya adalah doa-doa yang terjelek, bukan doa-doa yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Dan masih didorong kekuatan hawa nafsunya lebih dominan daripada yang lainnya.
daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hal-hal yang sepele ketika kita mengalaminya, kita terdorong untuk marah, dan marahnya luar biasa melebihi dari marahnya malaikat pencabut nyawa. Hanya gara-gara gelas pecah, piring pecah, sendok hilang, sandal hilang. Apakah itu menjadikan kita marah luar biasa? Ini dunia. Apa yang kita cari dari hal seperti itu? Bukankah kita lebih legowo dengan hal dunia? Semuanya akan sirna. Kenapa marah kita luar biasa? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika masih memperhatikan hal-hal yang sepele, yang duniawi, mendorong kita amarah yang luar biasa, maka dipastikan puasanya tidak bermakna sama sekali. Apa arti puasa kita 10 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun? Di mana pelajaran lisannya? Di mana pelajaran pikirannya agar husnudzon kepada semua manusia? Di mana? Mana karakter yang terbangun? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pesan Ramadan luar biasa membangun karakter seorang muslim dari lisannya, ucapan, cariannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jihad kita di malam hari. Kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh melakukan malam dengan qiyamul lail, salat tarawih. Ditambah lagi dengan tahajud setelah salat tarawih nanti ketika kita bangun di malam hari. Tambah lagi dengan wirid zikir, dengan membaca Al-Quran. Semua ini butuh pengorbanan. Semua ini butuh perjuangan. Begitulah kita semestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai di bulan Ramadan. Masih tetap suka bersedekah, masih tetap menjaga lisan, mata dan hatinya, masih tetap harus qiyamul lail, masih tetap harus membaca Al-Quran. Inilah semangat Ramadan yang harus kita hidupkan sepanjang tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang benar-benar menjadi kita kesabaran. Sabar di siang hari, jihad. Sabar di malam hari, jihad juga. Inilah buah Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai Ramadan kita dianjurkan, disyiarkan untuk bertakbir. Allahu Akbar. Allah yang Maha besar. Lebih besar daripada sekedar piring yang pecah, gelas yang pecah, uang yang hilang, sandal yang hilang. Gak ada artinya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh marah kalau harkat dan martabat umat ini tercabik-cabik, dihinakan, direndahkan, itu boleh, bahkan wajib. Tapi kalau kita marah hanya karena sebab-sebab duniawi, ini sungguh tercela, sungguh sangat rendah, dan itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Maka butuh kesabaran. Kesabaran di sini. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang akhirnya melahirkan sifat mengagungkan Allah segala-galanya. Allah Maha Agung, lebih besar dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Bahkan lebih besar dari uang yang 1 miliar, 100 miliar, 200 miliar, lebih besar. Karena walillahi mulkus samawati wal ard. Allah yang menggenggam langit dan bumi, Dia yang memilikinya. Apa yang kita miliki? Tak ada sama sekali. Dan akhirnya jiwa ini lahir akan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah zaman-zaman Allah Subhanahu. Kita perlu belajar dengan sosok umat yang benar-benar mencontohkan kesabaran kepada kita. Sabar dalam harta, sabar dalam rasa takut, rasa lapar, sabar dalam segala hal yang berkekurangan, yang menderita. Siapa itu? Saudara kita yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Mereka sudah sangat sabar, hampir 100 tahun di bawah penjajahan Zionis Israel. Rumah mereka hancur lebur, tempat ibadah mereka luluh lantak, sekolah mereka, instansi-instansi pemerintah mereka dihancurkan oleh Israel. Bahkan no water, tidak ada air, no food, tidak ada makanan, no fuel, tidak ada energi, tidak ada bahan bakar, no energy, no medicine, tidak ada obat-obatan, bahkan no home,
tidak punya rumah sama sekali, sehingga mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Apa yang mereka miliki? Bisakah kita mencontoh kesabaran mereka yang luar biasa? Sampai hari ini mereka harus menahan itu demi memiliki kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka cari hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka bisa mengeluh, mereka adalah orang yang patut paling mengeluh di dunia ini. Karena anaknya sudah meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, saudara meninggal, dibombardir oleh kejaman Zionis Israel. Siapa yang paling berhak mengeluh? Tapi subhanallah, mereka memiliki jiwa-jiwa yang kuat, karakter yang kuat. Apa yang terucap dari lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta kami milik Allah, silakan diambil. Rumah kami milik Allah, silakan diambil, dibom, silakan. Tapi kalian tidak akan mungkin mengambil iman kami yang ada di dada kami. Tidak mungkin. Kami akan bawa iman ini sampai akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Saudara, kita punya keyakinan seperti itu. Sementara kita hanya hilang hal-hal yang sepele, rusak hal-hal sepele, marahnya luar biasa. Di mana kesabaran kita? Belajarlah dari mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pedulinya kita dengan Palestina? Mereka adalah bangsa yang sangat berjasa kepada kita semuanya. Mereka adalah termasuk negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Diakui oleh Palestina. Oleh karena itu menjadi niscaya kita satu umat, satu saudara dengan mereka. Kalau mu'minina fi tawaddihim wa tarahim wa ta'atihim kal jasadil wahid. Kita satu jasad. Ketika mereka sakit mestinya kita merasa sakit. Ketika mereka menderita mestinya kita merasa menderita. Kalau kita tidak punya perasaan sama sekali, maka pertanyaannya adalah di mana iman kita? Padahal kita adalah satu muslim, satu iman. Maka menjadi keniscayaan kita untuk terus-menerus membantu mereka, mensupport kemerdekaan mereka, mensupport merdekanya Masjidil Aqsa dari tangan penjajah Zionis Israel. Sampai kapan? Sampai mereka meraih kemerdekaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ada beberapa hal yang terpenting yang perlu kita lakukan, yang insya Allah tercatat sebagai usaha pembelaan kita, dukungan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, rasakanlah bahwa kita satu umat seperti mereka. Mereka satu jasad seperti kita juga. Ketika sakit, kita harus sakit. Ketika mereka bahagia, kita juga harus bahagia. Mereka juga harus merasakan apa yang kita rasakan. Yang kedua, jangan lupa ceritakan perjuangan mereka, pengorbanan mereka terhadap saudara kita. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka membela kemerdekaan Palestina untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, tanah suci. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga harus kita lakukan. Sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai di akhirat kelak Allah memanggil kita, di mana peranmu terhadap saudara kalian yang ada di Palestina. Kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita sudah berusaha sesuai kemampuan kita akan bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Sayyidah Maimunah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Maimunah, "Wahai Sayyidah Maimunah, jangan lupa usahakan untuk sholat di Masjidil Aqsa." Maka Sayyidah Maimunah mengatakan, "Bagaimana saya bisa sholat di Masjidil Aqsa, wahai Rasulullah?" Kalau engkau tidak mampu sholat di Masjidil Aqsa, maka jangan tinggalkan untuk mengirim minyak ke Masjidil Aqsa, agar lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa itu tetap menyala. Kita tidak mungkin kita punya keterbatasan untuk datang ke Masjidil Aqsa, meramaikan Masjidil Aqsa, memakmurkan Masjidil Aqsa. Tapi kita masih punya kemampuan untuk mengusahakan agar lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa tetap menyala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan Zionis Israel. Jangan hormati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keberkahan kepada kita semuanya, hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan
Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis. Amin rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allah taqabbal minna as-siyam, taqabbal minna al-qiyam, taqabbal minna tilawatal Qur'an, taqabbal minna salih a'malina kulliha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna minal maqbulin warzuqna minal maqbulin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ahlana min ahli al-Qur'an wa min hamalati al-Qur'an wa min al-hafidhin al-Qur'an wa min al-'amilin al-Qur'an wa min al-mutamassikin al-Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ja'al min ahli al-khair, Allahumma ja'al ahlana min ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli al-dhayr ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli al islam wal muslimin wa 'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarah wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran 'aziza wa ayyidhum ta'yid min 'indika ya rabbal alamin. Allahumma shfi marḍahum wa jurhahum ya rabbal alamin. Allahumma harrir al masjid al aqsa min danas al yahud. Allahumma harrir al masjid al aqsa min danas al yahud ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
salat Idul Fitri kali ini, alhamdulillah, infak salat Id hari ini mendapatkan 3.784.000 uang sebesar 3.784.000 rupiah. Udah,